Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang eh, materi Cisco Packet Tracer ya, di mana kita nanti akan mendistribusikan alamat IP internet otomatis kepada jaringan yang ada di topologi kita, sehingga nanti WiFi router itu tidak perlu disetting lagi IP internetnya. Dia diberikan secara otomatis oleh DHCP server. Nah, untuk itu akan buka Cisco Packet Tracer-nya ya. Nah, Cisco Packet Tracer-nya seperti ini ya. Eh, buatlah topologi seperti yang ada di gambar di depan ya. Contohnya itu ada DNS dan web server ya. DNS dan web server, ada router, ada DHCP server, dan ada WiFi router. Nah, IP-nya sudah tertera seperti yang ada di layar yang dapat Anda lihat ya. Nah, untuk itu kita harus kenalkan komponennya. Yang pertama itu sebagai DNS dan web server ya. Dan DNS ini nanti kita berikan alamatnya adalah cisco.com. Sedangkan di sini ada server kedua yang bertugas sebagai DHCP server. Nanti dialah yang mendistribusikan alamat otomatis ya kepada WiFi, sehingga nanti WiFi tidak perlu lagi dikonfigurasi alamat internetnya, cukup kita konfigurasi untuk pembagian DHCP-nya saja. Oke, kita mulai dari yang sebelah kiri, DNS web server ya. Kita konfigurasi di sini ada alamat IP 8888 ya. Itu diberikan alamat IP-nya, dimasukkan ke dalam IP configuration dengan ketentuan subnet masknya otomatis dan alamat gateway-nya 8844. Nah, alamat gateway ini adalah alamat IP router yang pertama, di mana nanti kita akan melewatkan data dari DNS server ke jaringan publik. Ya, yang di bawahnya ada DNS, yang berhubung dia adalah DNS server, berarti kita masukkan alamat IP-nya sendiri. Nah, jika setelah kita berikan IP seperti berikut, kita pindah ke bagian service ya, kita aktifkan yang pertama itu adalah web server TTP ya. Nah, untuk memudahi kita agar kita dapat mengenali web itu benar atau tidak, silakan diedit di bagian indeks. Nah, dimodif sedikit tulisannya diganti seperti yang Anda lihat di layar. Oke. Nah, yang kedua karena dia berfungsi sebagai DNS server, berarti kita aktifkan layanan DNS-nya. Contoh saya remove, kita akan mengganti alamat IP 888 menjadi www.cisco.com. Nah, sudah seperti ini jangan di-save tapi di-add dulu. Kalau save ini ibaratkan update kalau kita ingin merubah alamat domain. Ya, berarti untuk servernya kita sudah oke, kita sudah konfigurasi dan silakan ditinggalkan. Nah, yang kedua, kita lihat ini kabelnya yang dicabut, dipasang di sini, ada di gigabit Ethernet 000. Nah, berarti alamat IP 8844 kita letakkan di gigabit 000. Nah, pastikan di sini dalam keadaan on, sehingga nanti lampu indikatornya di hijau, dan silakan dimasukkan alamat IP sesuai yang ada di instruksi layarnya. Ya, nah untuk yang 201 berarti kita letakkan di bawah ya, di IP gigabit Ethernet 001 ya. Nah, ini pastikan dulu port yang dipakai sesuai ya, 01. Nah, kalau sudah jangan lupa kita ambil RIP ya, kita masukkan dua alamat IP ini. Contoh saya remove dulu ya. Saya remove dulu. Nah, kita masukkan alamat IP yang pertama 8844. Yang kedua adalah 200 Nanti sudah ya. Sudah kita daftarkan terhadap IP-nya. Apa router IP-nya, Pak? Sudah kita daftarkan router IP-nya. Oke, kita tinggal salah router kita sudah selesai. Kita lanjut ke yang ketiga, DHCP server ya. Nah, DHCP server ini yang nanti mendistribusikan IP otomatis ke router atau WiFi yang ada di layar. Terbuka, kita berikan di sini alamat IP DHCP-nya 200.200.210. Jadi kita masukkan di sini 200.200.210 ya, dengan ketentuan gateway 201 ya, karena kita nanti akan melewatkan paket dari sini
ke alamat IP yang satu jenis dengannya yang ada pada router. Berarti 200.200.201. Sudah? Gateway-nya DNS-nya sama ya, server. Nah, kalau sudah, ambil service, yang kita aktifkan di sini adalah DHCP. Pastikan dalam keadaan on, gateway-nya diisi, ya, ini gateway adalah alamat IP router ya, lalu DNS-nya alamat DNS, lalu kita starting IP-nya dari mana? Contoh starting IP-nya dari 0. Nah, kita mulai inginnya dari 200.50 contohnya, sebanyak 5 user. Ini nggak usah dihapus atau diedit ya, tinggal diupdate aja, lalu pilih save. Ya, lalu pilih save. Nah, kalau sudah, ini udah pasti dalam keadaan on. Nah, silakan dibuka salah satu routernya. Ya, buka routernya. Ya, nah pastikan ini dalam keadaan automatic configuration. Ya, nah di sini bisa kita setting IP-nya. Mulai satu mulai misalnya mau 100 bebas ya. Mulainya dari 1. Nah, kita buka klien maksimal itu 5 misalnya. Ini starting IP-nya misalnya dari 100, 1 contohnya ya. Kita kita save ya. Jangan lupa ini static DNS-nya juga diisi ya. Lalu kita save. Nah, kalau sudah, nah, contohnya di bawah juga diisikan ya. Wah, setelah diisikan statik, ini boleh dikreasikan lagi mau bikin 90, mau bikin 1000 bebas. Ya, sebanyak 5 user. Sini kita save ya. Nah, kalau sudah coba hilangkan. Nah, jika ada komponen yang masuk seperti TV misalnya ya. Ini smart TV enggak ya? Oh enggak, ini enggak smart TV ini ya. Ini TV biasa. Kita contoh yang smart aja yang pakai WiFi. Misalnya seperti wireless device, tablet ya. Nah, ini kalau kita letakkan di sini, koneksi langsung ke WiFi, kita tinggal buka, kita lihat desktop langsung IP-nya masuk, dan silakan pusingkan alamat domainnya www.cisco.com. Nanti dia akan terkoneksi dengan alamat cisco.com. Dan sampai di sini berhasil berarti kita dapat mengkonfigurasi IP secara otomatis untuk home router yang kita gunakan. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.